Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengaliran air irigasi situs sejarah peninggalan Syekh Abu Syamsuddin akhirnya mulai mengalir kembali seperti dahulu kala. Dan insya Allah ini akan terus mengalir hingga menuju puncak ke atas gunung itu. Doanya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Alhamdulillah. Dari para menikah untuk kami soal membaca kami sebenarnya tidak budin apa. Ini Santa menikah airnya. Insyaallah air ini akan sampai ke puncak nanti, ke atas gunung, melewati gunung, dan nanti akan diambil manfaatnya, digunakan oleh masyarakat yang di seberang gunung. Alhamdulillah. ya sampai terobur teres sudah nyorot. Alhamdulillah sudah mulai mengalir. Alhamdulillah dari sungai itu nanti akan mengalir terus hingga ke atas gunung itu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya di media, dari netizen, terus teman-teman, saudara, sahabat, tentang petilasan Bah Abu Syamsuddin Budul Ladong, Syekh Su'adi Abu Syamsuddin Budul Ladong. Petilasannya di Gunung Patapan, sebelah timur Pasar Ain Nyunu, Banyu Beleh. Di sana petilasannya bahkan beliau gonta-ganti di gunung sebelahnya. Ya. Terus selama beruzlah di gunung tersebut, apa saja yang beliau baca. Jadi selain memperbanyak sujud kepada Gusti Allah dengan dasar sabda baginda ini bikasrati sujud, beliau membaca Al-Quran setiap hari hatam. Dan saat munajat beliau itu melakukan sholat hasbiyah. Dulu abah saya menceritakan tentang itu sebelum saya berangkat ke Mekah. Nah, setelah saya datang dari Makkah, saya datang dari Makkah, abah sudah tidak ada 6 bulan atau 8 bulan sebelum saya datang. Abah saya sudah wafat tahun 2005. Nah, kamarnya itu tidak ada yang menempati. Katanya Umi itu wasiat agar tidak ditempati oleh orang lain selain saya waktu itu. Jadi saya datang dari Makkah langsung menuju ke kamar abah yang sudah 8 tahun tidak ditempati. Di sana ada kitab kuno, ya, 3 kitab kuno, 3 kertasnya kertas kayu, tulisan seperti Onu Coropo itu tapi bahasa Arab. Saya baca berapa kali, saya ulang, bahkan sulit dibaca karena tulisannya ya atok celetok katanya orang Madura, curomun cacing katanya orang Madura. Tulisannya itu sulit dibaca. Terus saya temukan ada 3 jilid gini. Mungkin itu 1 jilid tapi sudah jahitannya itu putus, jadi menjadi 3. Saya baca itu terusan. Jadi di sana ada asma
Hizib Bahar, Hizib Nasor, terus juga hizib-hizib yang lain ada di sana semua. Terus di sana juga saya temukan sholat hasbiyah. Sholat hasbiyah. Apa sholat hasbiyah itu? Jadi saya baca tata caranya, judulnya sholat hasbiyah. Sholat 4 rakaat. Sholat hajat 4 rakaat. Nih, dengarkan. Sholat hajat 4 rakaat. Sholat hajat 4 rakaat per 1 rakaat. Surat-suratnya itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 100. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu kan ada dalam Al-Quran. Jadi juga bisa dianggap dengan surah ayat min ayatil Quran. Di rakaat pertama nggak baca surat-surat seperti biasa, baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 100. Rakaat kedua juga hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 100. Jadi menjadi 200. Salam. Sholat hajat lagi. Ya. Di rakaat pertama baca hasbunallah wa ni'mal wakil 100, di rakaat kedua demikian juga. Ya. Jadi totalnya 400. Terus sebelum salam juga baca hasbunallah wa ni'mal wakil 50. Jadi semua total menjadi 450. Sebanyak hitungan hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah itu baca sholawat apa saja 313. Ya, ringkasnya sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. 313. Kemudian baca surat Al-Fatihah 41. Baca surat Al-Fatihah 41 dan membaca doanya. Apa doanya Al-Fatihah itu? Di Mekah dulu saya pernah temukan itu di kitabnya Sayyidi Mukhul Ibadah. Surat Al-Fatihah 41 itu, dan juga dengan doanya di Mukhul Ibadah kitabnya Sayyid. Dan juga saya temukan juga di Kitabus Shalah kalau nggak salah, apa di Futuhatur Rabbaniyah karangan Imam Nawawi. Pokoknya saya pernah temukan Fadhail Al-Fatihah itu. Kalau menurut saya di Hasyiyah Bujairimi. Kitabus Shalah waktu itu saya baca di Hasyiyah Bujairimi Al-Iqna. Itu saya temukan Fadhail Al-Fatihah 41. 41 terus dengan doa tersebut. Apa bunyi doanya? Bunyi doanya, ilahi ilmuka kafin anis su'al ikfini bihaqqil fatihati su'ala wa karamuka kafin anil maqol akrimni bihaqqi al-fatihati maqola wa hasil ma fi dhamiri. Kemudian sebut hajatnya. Nah, di Hasyiyah Bujairimi Al-Khatib yang temukan di Mekah waktu itu, barang siapa yang istiqomah membacanya setelah maghrib, itu yang di sana ya, ini beda yang di sini. Setiap sholat maghrib 41 dengan doa ini istiqomah 41 malam kalau, atau lebih banyak dari itu, 41 malam, maka orang itu akan menjadi wali. Orang itu akan menjadi wali. Ini termasuk dari fadhail surat Al-Fatihah yang saya temukan di sana. Nah, yang di sini dirangkum oleh Mbah Buyut Syekh Syu'adi Abu Syamsuddin itu dengan salat hasbiyah. Salat hasbiyah yang tadi saya sebut tata caranya, kemudian selawat 313 dan surat Al-Fatihah beserta doanya yang saya baca barusan. Kemudian sebut apa hajatnya. Nah, konon ceritanya katanya apa? Mbah Abu Syamsuddin itu selalu yang diminta itu taqarrub kepada Allah, dekat kepada Allah.
Itu yang diminta, enggak ada yang lain. Jadi taqarrub ila Allah. Dan di sana terjadi suatu khariqul ada keanihan yang menjadi warisan beliau sampai sekarang. Konon ceritanya beliau saat beruzlah sulit mendapatkan air wudhu, jadi harus setiap batal harus turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun ke bawah, naik lagi ke atas, karena di bawah sungai itu di bawah bukan di atas. Jadi tidak ada di sini sungai di atas gunung. Nah, di Gunung Ketapang ada, ya. Turun ke bawah, naik lagi ke atas. Akhirnya apa? Beliau itu menyeret air yang di sungai di lereng gunung itu ditarik ke atas, ikut saya ke atas, seperti itu. Ini tokat sakti beliau. Jadi diseret dari ini, ditancapkan tongkatnya ini contoh ya, ditancapkan tongkatnya di sungai, kemudian ditarik, ikut saya ke atas, ikutlah air itu ke atas gunung. Sampai sekarang itu masih ada. Jadi insya Allah kalau kabar ini nyampe ke Menteri Pariwisata atau siapa, saya juga pernah sampaikan ke Bupati Pamekasan. Ini termasuk kekayaan alam Pamekasan, air ngalir dari sungai di lereng bukit naik ke atas tanpa disanyo, tanpa ada pipanya sampai sekarang. Anehnya ya, setiap musim hujan, karena membuat kampung sebelah gunung ini becek, jadi sama petani-petani itu ditutup karena banjir terus ke sana. Tapi kalau musim kemarau ini dialirkan lagi. Dialirkan, yang harus mengalirkan itu harus siapa? Juru kunci, pembantunya dulu di sana, pembantunya Fudu. Nah ini turun-temurun sampai sekarang, sampai ke kerepaknya, cicit-cicitnya itu. Nah, jadi harus ada dia. Nah, karena Mbah Abu Syamsuddin memberi izin kepada pembantunya itu. Ya. Jadi, terus mesinnya apa? Mesinnya itu qiraatul Quran. Jadi qiraatul Quran sampai khatam. Itu mesinnya, sanyunya. Jadi ketika musim kemarau mau dialirkan, maka dibersihkan dulu itu tempat irigasinya itu terus sampai ke atas. Kemudian yang harus memacul pertama itu ya harus cicitnya pembantunya itu. Macul pertama, terus ada dari keturunan juga Geria, macul, setelah macul terus yang lain. Kemudian bacakan Al-Quran sampai khatam, baru ini jalan lagi ke atas. Ya, terus naik ke atas bukit itu. Dulu jadi terjadi cerita saya dengan sahabat saya di Makkah. Saya itu ada punya sahabat, adiknya Kiai Ihya Ujon, pengasuh Al-Haramain, ketua As-Saffah, namanya Syifa, kalau nggak salah nama aslinya Syihab, tapi diganti Syifa sama Sayyid. Jadi setiap ngaji saya cerita air itu dengan Gus Syifa itu. Tapi sayangnya ya Gus Syifa itu belum sampai ke sana. Kalau yang lain seperti sahabat saya Ibnu Hajar, terus Mundhiri Jepara, putranya Yai Jauhari Jepara, itu sudah 2 kali kalau nggak salah naik ke atas. Kamal Mukhlis itu sekjen As-Saffah Al-Malikiyah, Gresik, di bawahnya Sunan Giri. Kalau mereka itu kalau ke sana wudu bahkan minum dari air yang karomahnya, sebab karomahnya Mbah Suati Fudu Abu Syamsuddin Batu Ampar. Ya. Jadi beliau itu melakukan ritual ibadah salat hasbiyah itu setiap malam, sehingga beliau itu menjadi wali, dan sesuai dengan keterangan saya temukan di Mekah. Di Mekah itu barang siapa yang istiqomah membaca Al-Fatihah sebanyak 41 setelah sholat maghrib dengan doanya itu, maka akan menemukan
keistimewaan dan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya temukan juga di kitabnya Mbah Buyut, yang saya temukan di kamarnya Abah, sekarang ada di kakak saya. Ya, sekarang kitab itu ada di kakak saya. 3 jilid itu semua aurat Mbah Buyut Abu Syamsuddin Batapar. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.